Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada awal waktu, sebelum semesta terlahir dalam bentuk yang kita kenal, ada kegelapan yang menyelimuti segala sesuatu. Tidak ada bintang yang bersinar, tidak ada ruang yang terbentuk, hanya kehampaan yang tak terhingga. Sebuah kekosongan yang begitu dalam, yang lebih besar dari apapun yang bisa dibayangkan oleh akal manusia. Kehampaan ini bukan hanya tentang ruang yang kosong, tetapi tentang potensi yang belum terwujud, tentang kemungkinan yang tak terlihat, tentang masa depan yang terikat dalam diam. Pada titik inilah, semesta mulai ada, dalam ketidakpastian yang mendalam. Keberadaan ini tidak terdeteksi oleh mata apapun, bahkan oleh waktu itu sendiri. Waktu belum ada, sebab segala yang bisa diukur baru akan muncul setelah semesta berkembang. Dan dalam kegelapan yang abadi itu, energi pertama kali tercipta. Ini bukanlah percikan cahaya biasa. Ini adalah kekuatan primordial, sebuah ledakan besar yang tak bisa dibayangkan, yang melontarkan energi dalam segala arah. Tidak ada suara, tidak ada warna, hanya gelombang yang memancar ke segala penjuru. Kehampaan yang lama menghiasi semesta kini mulai berubah, dari kegelapan menjadi suatu bentuk yang lebih nyata. Dari ketidakhadiran menjadi sesuatu yang mulai terbentuk, meskipun tak terperinci. Kehampaan ini membawa serta kekacauan, benturan energi yang tak terkendali. Keberadaan pertama kali dimulai dari ketidakteraturan, dari ledakan besar yang menghasilkan panas, cahaya, dan fragmentasi. Fragmentasi ini membawa serta atom-atom yang mulai tersusun, dan kekuatan-kekuatan yang bertarung untuk membentuk struktur yang lebih terorganisir. Pada awalnya, tidak ada yang tahu arah mana semesta akan bergerak. Semua adalah eksperimen kosmik yang mengalir tanpa tujuan, tanpa hukum yang mengaturnya. Namun, dalam kegelapan itu, sesekali, muncul percikan-percikan kecil yang tidak bisa dijelaskan. Mereka muncul dari kekacauan, dari ruang yang tak teratur, dan tiba-tiba membentuk pola. Tidak ada yang tahu asal-muasalnya, tetapi pola-pola ini berkembang secara diam-diam. Semesta, dalam ketidakpastian, mulai merasakan dorongan untuk menciptakan sesuatu. Itu adalah langkah pertama menuju penciptaan kehidupan. Sementara kegelapan dan cahaya berperang, semesta ini masih merupakan tempat yang penuh misteri. Bintang-bintang yang kelak menjadi panduan bagi generasi yang akan datang belum ada. Planet-planet, yang kini kita lihat sebagai tempat yang penuh dengan kemungkinan, baru mulai terbentuk dari debu dan gas yang berserakan. Tidak ada kehidupan yang ada di sini, tidak ada makhluk yang merasakan waktu atau ruang. Semua hanyalah proses evolusi semesta yang berjalan tanpa kesadaran, tetapi dengan tujuan yang tidak diketahui. Tepat ketika kekacauan tampaknya tak terkendali, struktur mulai terbentuk. Tali-tali energi yang sebelumnya hanya berputar liar kini mulai mengikat diri mereka pada suatu pola. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan membawa semesta keluar dari kehampaan menuju kehidupan. Namun, perjalanan menuju kehidupan ini tidak mudah. Setiap elemen, setiap molekul yang terbentuk, harus melalui ujian yang keras. Badai kosmik dan radiasi yang tak terhitung jumlahnya berusaha untuk menghapuskan segala bentuk kehidupan yang mungkin muncul. Tetapi, meskipun semesta pada saat itu masih dalam keadaan primitif, ada yang berbeda tentang proses ini. Ada sesuatu yang mendalam yang menggerakkan semesta ini. Energi yang tercipta dari kegelapan bukan hanya bertujuan untuk menciptakan kehancuran, tetapi juga untuk menciptakan. Kehancuran dan penciptaan menjadi dua sisi dari koin yang sama, dan dengan setiap ledakan, semesta melangkah lebih dekat kepada tujuan yang lebih besar. Pada saat yang bersamaan, kekuatan gravitasi mulai menarik segala sesuatu ke dalam orbitnya, menciptakan galaksi, bintang, dan akhirnya, planet-planet. Semua ini terjadi dalam suatu ketertiban yang tidak terlihat oleh mata manusia.
Proses ini berjalan dengan sendirinya, tanpa campur tangan atau petunjuk. Namun, meskipun semesta tampaknya masih sangat muda dan liar, ada suatu ketertiban yang perlahan muncul di tengah kekacauan. Kehampaan yang pernah menutupi semesta ini sekarang telah mulai pudar, digantikan oleh titik-titik cahaya yang jauh di angkasa. Namun, semesta belum sepenuhnya terlahir. Bintang-bintang yang muncul adalah saksi dari pertempuran panjang antara kegelapan dan cahaya. Mereka berdiri sebagai penanda dari keberadaan yang mulai terwujud, meskipun hanya sebagai potongan-potongan kecil dari gambaran besar yang lebih jauh. Namun, dalam ketidakpastian yang mengiringi proses ini, ada satu hal yang pasti, semesta sedang menuju ke suatu bentuk kehidupan. Itulah inti dari perubahan yang sedang berlangsung. Dari kehampaan menuju sesuatu yang lebih dari sekadar kekosongan. Perjalanan ini, meskipun sangat lambat dan penuh tantangan, akan mengarah pada kelahiran kehidupan itu sendiri. Setiap ledakan bintang, setiap fragmentasi energi yang tercipta, membawa semesta lebih dekat kepada penciptaan. Namun, perjalanan menuju kehidupan sejati memerlukan waktu yang sangat lama. Di tengah-tengah kegelapan itu, semesta sedang mencari jalan menuju kelahiran, mencari pola yang sempurna dalam kekacauan. Namun, pada akhirnya, hanya satu yang pasti, semesta ini, yang pernah begitu kosong, sekarang mulai bergerak menuju kemungkinan yang lebih besar. Sebuah kemungkinan yang akan mengubah segala hal, dan pada akhirnya membawa kehidupan ke dalam kegelapan yang dahulu menguasai semuanya. Setelah jutaan tahun berputar dalam lingkaran tak terlihat, semesta mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang lebih nyata. Keberadaan yang dulu hanya bisa dicerna dalam istilah energi tak terhingga, kini mulai terbentuk menjadi sesuatu yang lebih terorganisir. Dalam kegelapan yang pernah mencekam, seiring waktu, bintang-bintang yang baru lahir mulai memancarkan cahaya mereka yang pertama, menjadi saksi bisu dari proses penciptaan. Cahaya ini, meskipun masih terbatas dan jauh di luar jangkauan, adalah tanda pertama bahwa semesta bergerak menuju tujuan yang lebih besar. Sebelum bintang-bintang bersinar, planet-planet pun mulai terbentuk dalam kehampaan. Angin kosmik yang membawa debu dan gas bertabrakan, membentuk cakram raksasa yang mulai berputar. Dalam ketidaksempurnaan yang ada, gravitasi mulai menarik materi lebih banyak, membentuk benda-benda padat yang semakin besar, dan akhirnya membentuk planet. Proses ini tak hanya merupakan perjalanan fisik, tetapi juga sebuah perjalanan yang mengandung makna mendalam tentang bagaimana kehidupan yang sejati akan terlahir dari kegelapan. Masing-masing planet yang terbentuk adalah eksperimen alam yang mencoba untuk mencari keseimbangan, mencoba untuk bertahan dalam kerasnya alam semesta. Namun, meskipun planet-planet mulai terwujud, kehidupan belumlah datang begitu saja. Kehidupan yang kita kenal membutuhkan lebih dari sekadar bentuk fisik. Ia membutuhkan kondisi yang sangat spesifik, keseimbangan antara energi dan material. Salah satu planet yang terbentuk di suatu galaksi kecil, sebuah planet yang kini kita sebut Bumi, mulai memiliki keadaan yang lebih cocok untuk berkembangnya kehidupan. Planet ini terletak pada jarak yang tepat dari bintang yang menyinarinya, memiliki air yang cukup untuk mendukung bentuk kehidupan yang primitif. Sebuah kesempatan muncul, dan semesta mulai membuka peluang bagi sesuatu yang lebih kompleks untuk berkembang. Namun, sebelum kehidupan bisa muncul, Bumi harus melalui banyak tantangan. Proses yang disebut bombardemen oleh benda-benda luar angkasa menyebabkan permukaan planet ini menjadi medan perang antara kekuatan besar alam semesta. Ledakan besar dan benturan tak terhitung jumlahnya menghantam Bumi, tetapi setiap tumbukan membawa serta potensi untuk pembentukan struktur yang lebih kompleks. Perlahan, atmosfer planet ini mulai stabil, menciptakan lapisan pelindung dari radiasi yang mematikan. Air yang terperangkap dalam cekungan membentuk lautan yang luas. Keadaan ini, meskipun tampaknya hanya persiapan tanpa arti, adalah langkah pertama menuju kelahiran kehidupan. Bumi pun tak lagi sepi. Kehidupan, dalam bentuk yang paling sederhana,
mulai muncul. Tidak ada keajaiban dalam penciptaannya. Hanya molekul-molekul yang berinteraksi dengan cara yang sangat dasar, bertabrakan, membentuk ikatan, dan akhirnya menciptakan sesuatu yang bisa disebut sebagai kehidupan. Molekul-molekul ini membentuk rantai kimia yang lebih besar, yang dapat mereplikasi dirinya sendiri, yang mulai berkembang seiring waktu. Pada mulanya, kehidupan ini sangat sederhana, mungkin hanya berupa mikroorganisme yang hidup di dasar lautan yang hangat, tetapi di dalam dirinya terkandung potensi yang luar biasa. Lambat laun, kehidupan ini mulai berkembang, mengikuti jejak perubahan yang tak bisa dibendung. Setiap generasi kehidupan yang muncul di bumi adalah hasil dari eksperimen alam semesta yang penuh tantangan. Keberadaan yang paling sederhana mulai berubah menjadi lebih kompleks. Proses evolusi berjalan sangat lambat, namun pasti. Setiap perubahan kecil membawa kehidupan lebih dekat pada pencapaian yang lebih besar. Kegelapan yang dulu menguasai semesta perlahan-lahan dihapuskan oleh cahaya kehidupan yang muncul dari dalam. Namun, bukanlah perjalanan yang mudah bagi kehidupan untuk berkembang. Terkadang, di tengah-tengah perubahan dan evolusi, kekuatan-kekuatan besar semesta berusaha menghapus segala bentuk kehidupan. Letusan gunung berapi yang dahsyat, perubahan iklim yang ekstrim, dan tabrakan dengan objek luar angkasa menjadi ujian berat bagi semua bentuk kehidupan yang ada. Namun, meskipun tantangan terus datang, kehidupan terus bertahan dan berkembang. Setiap kali sebuah tantangan muncul, ada kekuatan dalam diri kehidupan untuk beradaptasi, berkembang, dan bahkan berkembang lebih kuat. Kehidupan yang pertama kali muncul di bumi adalah kehidupan yang paling sederhana, tetapi seiring berjalannya waktu, makhluk-makhluk yang lebih kompleks mulai muncul. Proses evolusi menciptakan makhluk yang mampu bertahan di berbagai kondisi ekstrim, dari kedalaman laut yang gelap hingga hutan lebat yang penuh misteri. Setiap makhluk memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Disinilah semesta mulai merasakan rasa hidup yang sebenarnya, dalam bentuk makhluk hidup yang saling berinteraksi, berkembang, dan bertransformasi. Namun, proses ini masih jauh dari selesai. Bumi adalah panggung utama bagi evolusi kehidupan, namun kehidupan masih harus melalui proses-proses lain yang lebih rumit. Kehidupan yang sederhana mulai berevolusi menjadi sesuatu yang lebih canggih, makhluk dengan kesadaran, makhluk yang bisa berpikir, merasakan, dan akhirnya mencari tujuan. Manusia, sebagai puncak evolusi yang tak terduga ini, muncul sebagai bagian dari cerita besar semesta yang tak pernah berhenti berkembang. Ketika manusia pertama kali muncul, mereka tidak tahu betapa besar pengaruh mereka terhadap semesta ini. Mereka hanya sebuah bentuk kehidupan lain yang berkembang dalam kesadaran yang terbatas. Namun, manusia mulai memiliki kemampuan untuk berpikir lebih jauh. Mereka mulai melihat dunia mereka dan bertanya, apa asal-usul kita? Mengapa kita ada? Ini adalah langkah pertama bagi manusia untuk memahami tempat mereka di alam semesta yang luas. Mereka tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang penuh kegelapan, tetapi mulai membawa cahaya dalam bentuk pengetahuan, penciptaan, dan pencarian akan kebenaran. Dengan penemuan pengetahuan, manusia menemukan kemampuan untuk mengubah dunia mereka. Mereka mulai memahami hukum-hukum alam, memanfaatkan kekuatan alam untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya, mereka mulai membentuk peradaban. Semesta, yang dulunya hanya terdiri dari kehampaan dan kekacauan, kini penuh dengan kehidupan, makna, dan pencarian akan tujuan. Cahaya yang pertama kali muncul di bumi, tak hanya membentuk dunia fisik, tetapi juga memberi cahaya dalam bentuk kebijaksanaan, cinta, dan penciptaan. Perjalanan semesta dari kehampaan menuju kehidupan adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Namun, dalam setiap momen yang gelap, ada cahaya yang muncul. Dalam setiap bentuk kehidupan yang berkembang, ada potensi yang tak terbatas untuk perubahan. Begitu juga dalam perjalanan manusia, yang meskipun dimulai dari ketidakpastian,
akhirnya menemukan jalan menuju pencapaian yang lebih tinggi, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang semesta dan tempat mereka di dalamnya. Di tengah-tengah semua ini, semesta mengajarkan satu hal yang sangat mendalam. Dari kehampaan dan kegelapan, cahaya dan kehidupan selalu bisa muncul, tak peduli betapa besar atau kecil tantangannya. Setelah miliaran tahun perjalanan, semesta kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Dari kehampaan yang pernah menyelimuti segalanya, kini kita melihat dunia yang penuh warna, kehidupan yang beraneka ragam, dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sudut ruang kini memiliki cerita, setiap planet dan bintang memiliki peran, dan setiap kehidupan di bumi memegang warisan yang telah diwariskan dari zaman kegelapan yang jauh. Namun, di balik semua pencapaian ini, manusia mulai merasakan adanya sebuah pertanyaan yang lebih besar. Apa tujuan dari semua ini? Mengapa semesta ada? Mengapa kita, sebagai makhluk hidup yang sadar, diberi kesempatan untuk melihat dan merasakan kehidupan ini? Pertanyaan tentang tujuan semesta adalah pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Manusia telah mencoba untuk menjawabnya melalui filsafat, agama, ilmu pengetahuan, dan seni. Sejak awal peradaban, manusia telah mencari jawaban yang lebih dalam tentang keberadaan mereka. Mereka menggali ke dalam diri mereka sendiri, menjelajahi alam semesta, dan menyusun berbagai teori dan pemahaman untuk memahami apa yang telah terjadi, dan lebih penting lagi, apa yang akan datang. Tetapi meskipun kita telah menciptakan berbagai sistem pemahaman, jawaban yang pasti tentang tujuan semesta masih tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Namun, dalam pencarian yang terus berlanjut ini, ada satu hal yang sangat jelas. Perjalanan semesta bukan hanya tentang penciptaan, tetapi juga tentang perubahan dan evolusi. Setiap elemen semesta, dari bintang-bintang yang terbentuk di dalam nebula hingga planet-planet yang mengorbit di dalam galaksi, adalah hasil dari proses evolusi kosmik yang tidak berhenti. Dalam evolusi ini, semesta selalu bergerak menuju sesuatu yang lebih besar, lebih rumit, lebih penuh makna. Bumi, sebagai tempat kita berpijak, menjadi saksi dari perjalanan panjang semesta menuju pemahaman yang lebih mendalam. Manusia, sebagai salah satu bentuk kehidupan yang paling kompleks, telah mengukir jejak mereka dalam sejarah semesta. Dari zaman prasejarah hingga teknologi canggih yang ada saat ini, manusia telah mencapai berbagai pencapaian besar dalam ilmu pengetahuan dan pemahaman alam semesta. Mereka telah mampu mengukur jarak bintang, menjelajahi planet lain, dan bahkan mengembangkan kemampuan untuk menciptakan kehidupan melalui teknologi. Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya mencari jawaban atas pertanyaan mereka, tetapi juga ingin menjadi bagian dari proses evolusi semesta yang lebih besar. Namun, meskipun manusia telah berhasil mencapai banyak hal, ada kesadaran yang semakin berkembang bahwa tujuan semesta mungkin bukan hanya untuk memahami segala sesuatu secara rasional. Mungkin, tujuan sejati semesta adalah untuk merasakan dan menghayati keberadaannya. Mungkin semesta ini bukan hanya tempat untuk bertanya, tetapi juga tempat untuk mengalami, untuk merasakan keajaiban yang ada di dalamnya. Setiap bintang yang bersinar, setiap pohon yang tumbuh, setiap langkah yang kita ambil di bumi ini adalah bagian dari perjalanan semesta yang lebih besar. Sebagai bagian dari semesta ini, kita tidak hanya terlahir untuk mencari jawaban, tetapi juga untuk merayakan keberadaan kita dalam segala bentuknya. Pencarian manusia untuk tujuan semesta adalah cerminan dari pencarian mereka untuk diri mereka sendiri. Semakin banyak kita mengetahui tentang semesta, semakin kita menyadari betapa kecil dan rapuhnya kita di tengah luasnya jagat raya ini. Namun, dalam kesadaran ini, ada juga keindahan yang mendalam. Kehidupan, meskipun tampaknya hanya sebutir debu di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, tetap memiliki makna yang luar biasa. Setiap individu yang hidup, setiap bentuk kehidupan yang ada, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan semesta yang tak terduga ini. Dalam perjalanan semesta ini, kita belajar bahwa setiap bagian dari kehidupan,
meskipun mungkin tampak tidak penting, memainkan peran yang sangat vital dalam kelangsungan hidup alam semesta. Bumi yang kita tinggali adalah satu-satunya tempat di alam semesta yang dikenal memiliki kehidupan, dan sebagai penghuninya, kita bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan planet ini. Dalam dunia yang serba cepat ini, kadang-kadang kita lupa akan warisan yang kita tinggalkan bagi generasi mendatang. Namun, dengan kesadaran akan perjalanan panjang semesta ini, kita diingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan yang telah diciptakan selama miliaran tahun. Pencarian manusia untuk memahami tujuan semesta juga mengarah pada pencarian mereka untuk saling terhubung dengan kehidupan lainnya. Semesta yang luas ini, meskipun tak terhitung jumlahnya, adalah tempat yang penuh dengan potensi hubungan. Manusia, yang pada awalnya hidup dalam kesendirian di dunia yang primitif, kini telah mengembangkan hubungan yang kompleks dengan sesama makhluk hidup. Tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam, dengan planet ini, dan bahkan dengan bintang-bintang yang jauh. Dalam pencarian mereka akan makna, manusia telah belajar untuk menghargai keindahan yang ada di dunia ini, baik dalam bentuk kehidupan atau alam semesta yang lebih besar. Ketika kita melihat kembali perjalanan semesta, kita menyadari bahwa penciptaan kehidupan adalah sebuah proses yang sangat rumit, yang melibatkan perubahan dan tantangan yang luar biasa. Setiap peristiwa, setiap perubahan dalam struktur atom, dan setiap tumbuhan yang tumbuh di bumi, adalah bagian dari perjalanan panjang ini. Namun, meskipun semesta telah melalui miliaran tahun perubahan, tujuannya belum sepenuhnya jelas. Mungkin, tujuannya bukan untuk mencapai suatu titik tertentu, tetapi untuk terus bergerak, untuk terus berkembang, dan untuk terus mencari makna dalam setiap langkahnya. Di tengah pencarian ini, kita sebagai manusia memiliki peran yang sangat penting. Kita adalah penjaga warisan semesta ini, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Kita adalah bagian dari perjalanan besar ini, dan dalam pencarian kita akan tujuan semesta, kita juga menemukan tujuan kita sendiri. Kita belajar bahwa hidup kita, meskipun singkat dibandingkan dengan umur semesta, memiliki makna yang tak terhingga. Setiap tindakan kita, setiap pemikiran yang kita miliki, dan setiap hubungan yang kita bentuk adalah bagian dari kisah yang lebih besar, yang terus berkembang tanpa akhir. Semesta yang dimulai dari kehampaan, melalui kegelapan yang tak terlukiskan, kini telah menemukan bentuknya yang penuh dengan kehidupan dan harapan. Dan dalam perjalanan yang terus berlanjut ini, kita, sebagai makhluk yang sadar, diberikan kesempatan untuk merasakannya. Kita tidak hanya bertanya tentang tujuan semesta, tetapi juga menghidupinya, menghargai setiap detik yang kita jalani, dan terus merayakan perjalanan panjang yang telah membawa kita dari kegelapan menuju kehidupan yang penuh cahaya. Semesta mengajarkan kita bahwa, pada akhirnya, tujuan sejati mungkin bukanlah untuk memahami segala sesuatu secara sempurna, tetapi untuk terus mencari, tumbuh, dan menghargai setiap bagian dari perjalanan ini, baik itu terang maupun gelap. Karena dari setiap kehampaan yang pernah ada, selalu ada kemungkinan untuk menciptakan kehidupan, untuk membawa cahaya, dan untuk menemukan makna dalam segala hal.